dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, ada mantan Kepala PPATK di sini, Pak Susno. Kita tahu sekarang PPATK sudah membekukan 145 rekening Panji Gumilang. Satu orang itu bisa punya ratusan rekening saja sudah janggal, tapi baru sekarang mau ditelusuri. Apakah karena harus ada tindak pidana asalnya dulu, Pak Susno, baru bisa ditelusuri TPPU-nya? Oke, Mbak Silva. Bagus sekali ini ya tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang ya, karena kebetulan saya ini mantan deputi ya, wakil PPATK. Kemudian saya juga Kapolda Jawa Barat yang pernah memproses NII KW9, ditangkap sebanyak puluhan ya, 30 berapa, kemudian diproses dan dijatuhi hukuman 10 atau 11, saya lupa. Dan ini bagus sekali ya, saya udah dengar keterangan dari Mbak Lini, kemudian Mas Kantoh ya. Wah, ini udah lebih lengkap daripada apa yang saya proses dulu ya. Sekarang informasi yang beredar di publik, di media sosial, satu kejahatannya adalah penodaan atau penistaan agama. Yang kedua adalah pencucian uang. Yang ketiga adalah makar, yaitu negara Islam Indonesia. Dan ditambah yang lain lagi, misalnya tentang keanehan-keanehan di dalam menjalankan akidah agama. Yang paling gampang diproses di sini adalah satu adalah tindak pidana pencucian uang. Dari jumlah rekening Panji Gumilang 200 atau 300 berapa itu, ditambah rekening lembaga sebanyak 30 sekian, ini sudah unusual, aneh. Walaupun belum kriminal ya. Kenapa saya belum katakan belum? Karena untuk kriminal harus dibuktikan dulu. Tapi sudah tidak wajar. Kementerian yang besar, lembaga yang besar, company yang besar, konglomerat yang kaya raya tidak punya rekening sebanyak itu. Memang tidak dilarang, tapi aneh. Tetapi dengan itulah PPATK bisa menganalisis siapa yang memasukkan duit ke sana, dari mana duit itu datang. Tadi saksi Mbak Lini sudah katakan. Kemudian Mas Kamto udah katakan itu dari para lurah, para camat, daripada negara Islam Indonesia yang dibentuk itu. Jadi sekaligus ini sudah bisa terbukti bahwa uang ini kan adalah uang dari pemerasan. Uang penyelewengan daripada dana pembangunan Al Zaitun. Karena Mbak tidak masuk NII-nya, tetapi karena ingin berbakti setelah didoktrin, setelah dibaiyat, gitu kan. Demikian setianya pada NII, demikian setianya pada negara Indonesia. Tetapi uang itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi, diselewengkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Siapa tahu teroris, siapa tahu untuk kegiatan makar, jelas ini money laundering udah kena. Yang kedua, yang gampang lagi menyidiknya, negara Islam Indonesia, ini jelas sudah terbukti, ini saksi dua ini udah jelas sekali ini. Dia bagian dari itu. Tinggal saja Mas Kanto udah diperiksa oleh Baris Krim belum? Kalau benar apa yang dikatakan, dan Mas Kanto ini orang-orang dalam NII yang ada di Al Zaitun itu bukan satu atau bukan dua orang, tapi banyak orang, ya mau cari apa lagi ya Pak Bonto ya? Sudah ada saksi kok, udah lengkap. Apa yang dilakukan sudah. Kemudian dia katakan udah bisa menceritakan KW9 itu ada kelurahannya, ada kecamatannya, ada gubernurnya. Ada struktur organisasinya. Ada struktur organisasinya. Kemudian ada doktrin kenegaraannya, ada baiyatnya, dan lain-lain. Ya mau tunggu apa lagi? Nah, ini jelas dia udah kena di dalam negara Indonesia Islam, negara Islam Indonesia, didirikan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang sah dan berdaulat, ini sudah merupakan makar. Kemudian ditambah lagi satu lagi, yaitu kegiatan tentang penistaan agama. Ini ranahnya MUI, ranahnya Kementerian Agama, ranahnya para pakar-pakar agama dari UIN dan sebagainya. Kalau ini benar, maka dia 3 tindak pidana ini udah kena. Ditambah lagi dengan tindak pidana asal daripada pencucian uang. Tindak pidana asalnya apa? Penyelewengan dana BOS ya mungkin. Penyelewengan pertanyaannya kan begini ya, Bapak-bapak. Ketika ini sebetulnya bukan baru kali ini mencuat. Pak Soleman dulu juga sudah pernah melaporkan, begitu ya Pak. Pemerintah juga pasti sebetulnya sudah mengendus. Dari tahun 1990-an ini sudah ada. Tapi kok tidak diapa-apain Pak Rumadi? Ini kan akhirnya berhembus. Apa jangan-jangan memang sengaja dipelihara?
Siapa yang memelihara? Saya kira nggak ada ya. Kalau tuduhan misalnya dipelihara, mungkin Pak Susno yang dulu pernah menjabat, kemudian Pak Pontoh yang dulu pernah di BAE, saya kira nanti bisa menjawab. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa pemerintah sekarang sangat firm untuk menghandle persoalan NII ini. Presiden memberikan arahan, tidak ada backup-backupan. Bahkan ada wartawan yang bertanya seolah-olah Al-Zaitun, Panji Gumilang ini di backup oleh sosok kuat. Kemudian, sosoknya kepala KSP, Pak? Kepala staf kami, Pak Muldoko juga dituduh. Pak Muldoko sudah berkali-kali baik dalam pertemuan informal dengan kami, menyampaikan, ke wartawan juga menyampaikan. Kenapa ya saya dikait-kaitkan dengan soal Al-Zaitun, padahal kami nggak ada hubungan yang sangat khusus, ya hubungan biasa aja pernah ke sana gitu. Dan Pak Muldoko juga sudah menyampaikan bahwa beliau tegas kalau memang ada persoalan hukum terkait dengan Panji Gumilang, jangan pernah ragu untuk melakukan tindakan ini. Dan kami melihat sekarang pemerintah sudah dalam track itu. Makanya sekarang Panji Gumilang juga diperiksa, kemudian persoalan-persoalan hukum yang lain juga diperiksa, semuanya berjalan seperti yang dikehendaki. Kita menantikan memang betul-betul bisa selesai di pemerintahan ini. Karena dianggap pemerintahan sebelumnya ini tidak selesai. Makanya saya ingin tanya ke Pak Ponto di sini. Pak Soleman Ponto, saat Anda jadi Kabais TNI tahun 2011 sampai 2013, sebetulnya kan sudah mendeteksi ya Pak, gerakan NII KW 9 yang menggalang dana untuk mendirikan negara Islam. Sudah lapor katanya ke Menteri Agama saat itu. Pak Surya Dharma Ali, betul saat itu Pak Soleman. Tapi kenapa tidak ada apa-apa setelah itu? Ya karena ini kan ranahnya pondok pesantren. Jadi ketika beliau menjawab tidak ada apa-apa, ya kita intelijen tidak bisa memaksa. Atas dasar apa waktu itu Menak menjawab tidak ada apa-apa? Nah, itu saya tidak tahu. Kan kita hanya hasil dari hukuman dari Pak Susno, orang-orangnya itu berkumpul ke sana, kita sudah membaca itu kan indikasi. Intelijen kan membaca indikasi. Ini loh ada indikasi, mereka berkumpul di sana. Oh enggak apa-apa kok, dia di sana baik-baik saja. Padahal kan yang intelijennya Pak Soleman Ponto yang bisa memberikan datanya, tapi kok ini lebih tahu, tidak ada apa-apa. Ya karena beliau melihat dari perbuatannya di sana baik-baik saja kan. Nah, karena dalam hati siapa tahu, dalam laut bisa diduga. Ternyata ya ini yang terjadi. Jadi bisa dibilang informasi intelijen pada saat itu diabaikan oleh pemerintah? Ya, diabaikan. Padahal kita ambil dari hasil hukuman dari dilaksanakan oleh Pak Susno saat itu. Padahal pada saat itu Pak, temuan indikasi itu sudah sekuat apa? Ya, hasil dari hukuman. Fakta hukum. Fakta hukum. Sudah bukan fakta lagi. Fakta hukum orang-orang yang dihukum itu setelah lepas berkumpullah di sana. Kita buatlah laporan, ini ada indikasi. Dan persis sama lah Mbak ya. Yang di luar yang saya tangkap proses hukum itu sama dengan ini. Dibaiyat dulu, didoktrin dulu bahwa dia tidak bisa keluar apapun yang dilakukan semua halal demi cari uang. Bahkan ada tukang kerupuk gitu rakyatnya itu. Jual kerupuk, jual tahu, tapi dia ngumpulkan duit dengan susah payah demi untuk infak. Nah, makanya jangan dilihat dari permukaannya. Kalau para pejabat, ex-pejabat datang ke Al-Zaitun itu dilihat secara holistik, secara keseluruhan dan berkunjunglah ke teritorial, ke malja-malja atau kantor-kantornya, baru mengetahui. Baru kelihatan. Iya. Selama ini kalau pejabat-pejabat berkunjungnya di ponpesnya saja. Di ponpes tidak akan ada apa-apa. Itu harus ke wilayah teritorialnya. Iya betul, ke teritorial, disitulah pergerakannya berada gitu. Nah itulah kan benar kan indikasi saya bahwa yang pernah berbuat itu masuk sana berbuat lagi. Sampai sekarang masih ada Pak. Nah, tahun 2011 hanya indikasi setelah ini Pak Susno ini dimunculkan, ditindak juga kasus di Semarang, hubungannya ke Panji Gumilang dan kena makar juga Pak. Dan tahun ini orang yang sudah kena makar ini 4 tahun menjalankan masih ceramah di Al-Zaitun. Data intelijen sudah ada, data pencucian uang sudah ada, fakta hukum orang yang saya pernah hukum ada, dan orang yang pernah jadi anggota NII ada. Kurang apa lagi? Yang kurang tersangkanya belum ada sampai sekarang Pak. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda tetap di Kontroversi.